Shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan seri khotbah tentang eksposisi perjanjian baru, dan teks kita hari ini terambil dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Pembahasan kita hari ini jelas memiliki keterhubungan dengan pembahasan bulan lalu tentang Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31 yang berbicara tentang justification by faith atau pembenaran oleh iman. Dalam bagian yang akan kita bahas, kita akan sama-sama melihat contoh dari pembenaran oleh iman ini. Sebelum kita membahas lebih jauh seperti yang sudah pernah saya jelaskan kepada saudara bahwa jemaat Roma sebenarnya diduga didirikan oleh orang-orang Yahudi yang ada di dalam peristiwa Pentakosta. Mungkin kita masih ingat dengan peristiwa Pentakosta yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang kita tahu bahwa eh, setelah peristiwa Pentakosta terjadi, orang-orang dari berbagai belahan dunia datang. Mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing dan membawa berita Injil kepada orang-orang di sana. Nah, diduga beberapa orang yang hadir di dalam peristiwa Pentakosta itu adalah orang Roma, yang adalah orang Yahudi yang menetap di Roma, sehingga mereka kembali ke Roma dan mereka mendirikan gereja Tuhan di sana. Seorang teolog bernama D.A. Carson dan Douglas Moo itu mengatakan bahwa kita tidak mempunyai bukti yang pasti tentang asal mula gereja di Roma atau tentang komposisinya ketika Paulus menulis surat kepada mereka. Skenario paling mungkin yaitu bahwa orang Yahudi yang menerima Yesus pada hari Pentakosta adalah yang pertama membawa Injil ke ibu kota yang besar itu. Nah, dari pernyataan Carson dan Douglas Moo ini kita melihat bahwa ibu kota Romawi dan juga yang merupakan ujung dunia saat itu ternyata Injil telah sampai ke sana. Jadi ibu kota dari sebuah kekaisaran yang sangat agung saat itu yaitu Romawi dan juga ujung dunia saat itu yaitu Roma, itu ternyata Injil telah sampai ke sana. Kita bersyukur karena Injil telah diberitakan bukan cuma kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang non-Yahudi. Tetapi walaupun demikian masalah tetap terjadi. Ternyata walaupun Injil telah diberitakan kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi, ternyata masalah masih terjadi. Dan masalah yang terjadi di dalam kitab Roma adalah orang non-Yahudi itu harus mengikuti standar dari orang Yahudi. Jika mereka tidak mengikuti standar dari orang Yahudi, yaitu melakukan hukum Taurat, maka mereka tidak akan diselamatkan. Nah, jadi kita bisa melihat melalui bagian eh, teks yang sudah kita baca, kitab Roma yang sudah kita pernah baca, nah kita melihat bahwa ternyata masalah di sana bukan cuma apakah orang non-Yahudi bisa mempercayai Injil, tetapi masalah di sana adalah orang Yahudi dan orang non-Yahudi sudah mempercayai Injil, tetapi muncul sebuah standar bahwa orang non-Yahudi harus menjadi seperti orang Yahudi, barulah mereka akan menerima keselamatan. Nah, masalah ini akhirnya membuat Paulus menjelaskan seperti dalam pembahasan yang sudah pernah kita bahas, Roma pasal 3, 21 sampai 31, bahwa pembenaran yang diberikan Allah itu semata-mata adalah anugerah dan bukan usaha dari manusia. Nah, pada hari ini saya mengajak kita untuk melihat teks kita hari ini yang terambil di dalam Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 25. Kita akan membaca teks ini secara bergantian. Roma pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat?
bukan sesudah disunat tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang yang percaya, yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka pada masa ia belum disunat dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Saya mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan ini. Nah, di dalam khotbah saya hari ini, poin saya hanya satu, yaitu pembenaran oleh iman adalah konsep yang muncul di dalam segala zaman. Jadi pembenaran oleh iman ini bukanlah konsep yang diutarakan oleh Martin Luther atau John Calvin atau para reformator. Tetapi pembenaran oleh iman ini adalah sesuatu yang sudah muncul sejak dahulu kala, bukan pada masa Agustinus bahkan, tetapi sebelum itu, bukan pada masa Paulus juga, tetapi sebelum itu, sejak awal, Tuhan memang memberikan konsep, yaitu ketika seseorang itu diselamatkan, maka itu adalah murni dari anugerah Allah atas orang itu. Kita dibenarkan bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi semata-mata anugerah dari Allah. Pada ayat 1 sampai dengan 5 kita melihat bahwa Paulus menggunakan contoh Abraham kepada jemaat Roma yang notabene adalah orang Yahudi. Nah, kita melihat bahwa Paulus itu menggunakan contoh Abraham supaya pendengarnya familiar. Karena pembaca dari kitab Roma ini adalah orang Yahudi juga dan orang Yahudi yang mendirikan jemaat Roma. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa ketika memakai contoh Abraham, ini adalah contoh yang sangat familiar. Paulus menjelaskan bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena apa yang dilakukan oleh Abraham, tetapi oleh karena imannya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham telah berkali-kali melakukan dosa. Abraham telah membohongi pada waktu bertemu dengan Abimelek. Dia mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya, memang betul saudaranya, tetapi mereka seperti ingin menunjukkan bahwa mereka tidak punya hubungan suami istri. Dan hal yang sama dilakukan pada waktu berjumpa dengan Firaun. Dan Abraham tidak percaya kepada Tuhan sehingga muncullah peristiwa Hagar dan lahirnya Ismail. Nah, kita melihat kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh Abraham, tetapi Alkitab mencatat bahwa Abraham dibenarkan itu karena imannya kepada Tuhan, yang sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa ternyata sejak dahulu kala sebelum hukum Taurat ada, seseorang itu dibenarkan karena imannya kepada Tuhan. Memang betul, seorang pekerja itu mendapatkan upah ketika bekerja. Tetapi Paulus juga menjelaskan bahwa kalau kita tidak bekerja dan menerima pembenaran, maka iman kita kepada pembenaran itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi, kalau orang bekerja dan dia mendapatkan upah, itu adalah sebuah hak yang wajar.
Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja dan dia menerima pembenaran, maka itu adalah sebuah anugerah. Ketika dia mempercayai pembenaran itu, maka dia menerima pembenaran itu di dalam kehidupan dia. Jadi kepercayaan kita kepada pembenaran Tuhan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, bukan karena kita sehingga kita benar, bukan. Tapi Allah sudah membenarkan kita dan kita menerima kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Roma pasal 4 ayat 5 dalam bahasa Indonesia masa kini bunyinya demikian. Tetapi ada orang yang tidak bergantung pada usahanya sendiri. Ia mempercayakan dirinya kepada Allah yang menyatakan orang berdosa bebas dari kesalahan. Berdasarkan percayanya itulah Allah menerima orang itu sebagai orang yang menyenangkan hati Allah. Nah, di sini kita bisa melihat dengan sangat jelas bahwa firman Tuhan sedang menyampaikan kepada kita tentang penjelasan yang tadi, bahwa seseorang yang dibenarkan itu bukan karena apa yang dia lakukan, tapi semata-mata karena orang itu menerima pembenaran dari orang lain. Orang itu menerima pembenaran dari Allah. Nah, selanjutnya kalau kita melihat pada ayat 6 sampai dengan ayat 15, nah kita melihat bahwa Paulus menjelaskan bahwa sunat tidak menyelamatkan. Paulus mengarahkan pikiran jemaat Roma untuk melihat bahwa tindakan melakukan hukum Taurat tidak menyelamatkan. Imanlah yang menyelamatkan. Jadi tindakan untuk melakukan hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, tetapi imanlah yang menyelamatkan. Jangan sampai ada orang berpikir bahwa ketika dia disunat, tidak peduli keyakinannya kepada Kristus seperti apa, kalau dia disunat, maka dia menerima pembenaran. Dia berpikir bahwa dengan usahanya menyunatkan dirinya, maka dia menerima pembenaran dan keselamatan. Dan kita tahu bukan ini yang dimaksud oleh firman Tuhan, karena yang menyelamatkan seseorang itu adalah anugerah, dan anugerah itu diterima oleh seseorang sehingga dia menerima karya keselamatan itu. Nah, karena Paulus ini ingin menunjukkan bahwa usaha manusia tidak menyelamatkan, yang menunjukkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Paulus ingin tunjukkan bahwa bagaimana mungkin manusia yang sudah kotor, yang sudah hitam, yang sudah berdosa, itu menyelamatkan manusia yang lain yang sama dengan kondisi seperti itu. Bagaimana yang hitam menyelamatkan yang hitam? Tidak bisa. Sehingga betul apa yang disampaikan oleh John Calvin tentang semua manusia tanpa terkecuali itu telah mengalami kebobrokan dan kerusakan yang menyebabkan gambar dirinya rusak. Memang maksud dari John Calvin tidak mengarah kepada kita berhenti menjadi gambar Allah, tidak. Tetapi maksud dari John Calvin adalah semua manusia tanpa terkecuali itu telah mengalami kerusakan pada gambar dirinya. Gambar Allah dalam dirinya rusak sehingga ketika orang memandang dia, orang tidak bisa melihat gambar Allah itu di dalam dirinya. Dalam Canon of Dort, salah satu konsili terkenal di zaman Reformator, itu adalah membahas tentang pemikiran Calvin yang disebut sebagai total depravity atau doktrin tentang kerusakan total. Pemikiran Calvin ini dinilai sebagai doktrin tentang kerusakan total, bahwa manusia tanpa terkecuali itu berdosa dan mengalami kerusakan total pada keseluruhan dirinya. Karena ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya dari cengkeraman dosa, Allah berinisiatif datang ke dalam dunia, hidup, menderita, mati di salib demi untuk menebus manusia dari dosa. Karena ketidakmampuan manusia untuk menyelamatkan dirinya, Allah berinisiatif datang ke dalam dunia, hidup di tengah-tengah dunia, menderita, mati di salib demi untuk menyelamatkan kita dari dosa. Tidak ada harapan dari diri manusia. Harus yang putih, yang suci, yang kudus, yang merangkul, yang hitam, yang berdosa, yang hancur ini, agar yang hancur ini bisa diangkat untuk menerima anugerah keselamatan. Selanjutnya pada ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-25, Paulus menjelaskan bahwa pembenaran oleh iman bukan diberikan hanya kepada orang Yahudi. Ini kabar baiknya. Kebenaran oleh iman itu diberikan juga kepada orang non-Yahudi. Tuhan tidak hanya peduli kepada orang Yahudi, tapi Tuhan peduli kepada segala bangsa. Tuhan peduli kepada segala suku. Tuhan peduli kepada orang non-Yahudi. Tuhan mengasihi mereka semua dan memanggil mereka kepada terang Kristus. Terang Kristus ditawarkan kepada dunia. Dalam kesaksian pribadi saya, ketika saya menghadapi dosa,
Saya punya kelemahan, saya punya pergumulan dengan dosa. Setiap hari saya jatuh di dalam dosa. Dan seringkali ketika saya jatuh di dalam dosa, ada keinginan untuk tanda kutip seperti membuktikan diri untuk hidup suci. Ada keinginan kalau aku bisa berusaha dalam kapasitas hidup suci seperti ini, barulah dosaku diampuni. Ada semacam keinginan yang muncul, pikiran-pikiran yang muncul bahwa kalau saya melakukan dengan standar seperti ini, barulah Tuhan menganggap saya suci dan saya bisa menjalani kehidupan saya sebagai orang Kristen. Dan saya tahu ini adalah pikiran yang salah. Ini adalah pikiran yang tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab firman Tuhan mengatakan tidak peduli keadaanku seperti apapun, keadaan saya sehancur, seburuk, sebobrok apapun, saya dibenarkan bukan karena kebaikan dan karena perbuatan baik saya, tetapi semata-mata karena Kristus yang telah rela datang ke dalam dunia, yang telah rela menderita di salib, supaya dosa saya itu ditanggung oleh Dia, dan supaya kekudusan Dia diterima oleh saya. Meskipun hal ini sudah sangat jelas di dalam firman Tuhan, tetapi menghidupinya bukanlah hal yang mudah. Sehingga saya dari waktu ke waktu terus berusaha untuk mengingatkan Injil kepada diri saya. Karena pada waktu saya mengingatkannya, saya tahu saya telah mengalami Injil itu di dalam hidup saya. Tapi karena daging ini, karena akibat dari dosa yang telah merusak, yang telah menciptakan natur keberdosaan dalam diri saya, sehingga saya cenderung membantah, saya cenderung melawan dosa itu. Tapi saya percaya bahwa Kristuslah yang memampukan saya sampai detik ini untuk tetap meyakini konsep yang benar di dalam Dia. Yang menjadi pertanyaan reflektif yang bisa kita renungkan pada malam hari ini adalah, yang pertama adalah, apakah kita telah menyadari dan bersyukur bahwa pembenaran dan keselamatan yang kita terima itu semata-mata adalah anugerah Allah? Apakah kita telah sadar dan kita bersyukur bahwa pembenaran dan keselamatan yang kita terima itu semata-mata adalah karena anugerah Allah di dalam kehidupan kita? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah memiliki kehidupan yang menghidupi pembenaran oleh iman yang dianugerahkan Kristus kepada kita? Apakah kita telah memiliki kehidupan yang menghidupi pembenaran oleh iman itu? Di mana mungkin seperti peristiwa saya, di mana saya ketika jatuh dalam dosa berkali-kali, bahkan setiap hari selalu ada godaan bahwa saya harus berusaha untuk bisa dibenarkan. Saya harus berusaha supaya Tuhan menganggap saya suci. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa saya dibenarkan, saya disucikan karena Kristus yang telah mati bagi saya, sehingga saya pun bisa menerima semuanya itu. Ini bukan hal yang mudah, tapi kita percaya bahwa Kristus akan memampukan kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk senantiasa bersyukur atas anugerah Kristus dan menghidupi anugerah itu di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Amin.